Jika Anda belajar atau sedang mempelajari ilmu tasawuf, Anda tentunya tidak asing dengan Imam Al-Ghazali dengan nama lengkap, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, lahir di Tus, Iran, 1058-450 Hijriah, meninggal di Tus, Iran, 111 Masehi atau 14 Jumadil akhir 505 Hijriah. Pada usia 53 tahun, adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia, yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali dianggap sebagai mujaddid abad kelima, seorang pembaru iman, yang, menurut hadis kenabian, muncul setiap 100 tahun sekali untuk memulihkan iman komunitas Islam. Karya-karyanya sangat diakui oleh orang-orang sezamannya sehingga Al-Ghazali dianugerahi gelar kehormatan, Bukti Islam, atau Hujjat al-Islam. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat. Dalam memberikan argumentasi, ia bersikap bijak. Karena kemampuan tersebut, ia diberi gelar sebagai Hujjatul Islam. Ia sangat dihormati di dua pusat kekuasaan Islam pada masanya, yaitu dinasti Seljuk dan dinasti Abbasiyah. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu dan pengetahuan sehingga ia menguasai banyak bidang ilmu. Dalam menuntut ilmu, ia melakukan kegiatan pengembaraan dengan meninggalkan seluruh kesenangan hidup yang dimilikinya. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Bustami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Yerusalem dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat ria, megah, sombong, takabur dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadat, wara, zuhud dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan awal dari Al-Ghazali berasal dari gurunya yang bernama Al-Juwaini. Karena pengajaran dari gurunya, ia menjadi ragu-ragu dengan ilmu kalam. Pada masa hidupnya, terdapat banyak aliran pemikiran mengenai ilmu kalam. Masing-masing aliran ini memiliki pemikiran yang bertentangan. Hal inilah yang membuat Al-Ghazali ragu mengenai kebenaran ilmu kalam dari masing-masing aliran pemikiran tersebut. Keraguan dan pencarian kebenaran ini dikemukakannya dalam kitabnya yang berjudul Al-Munqidh min Al-Dalal. Ia menyebutkan di dalam kitabnya ini bahwa kebenaran yang dicarinya adalah kebenaran mutlak. Kebenaran ini diumpamakannya seperti hasil mutlak dari angka yang sudah pasti memiliki kedudukan yang lebih tinggi dengan angka lain yang nilainya lebih kecil. Al-Ghazali merupakan salah satu penganut Sufisme pada abad kelima Hijriah. Kecenderungannya kepada Sufisme didasari oleh kehidupannya yang terbagi menjadi dua gaya hidup. Pada masa mudanya, Al-Ghazali menekuni ilmu dengan semangat yang tinggi hingga akhirnya menjadi pengajar di perguruan Nizamiyah. Kehidupannya saat itu diliputi dengan kekayaan. Setelah ia memperoleh kekayaan dan jabatan, ia mulai meragukan keadaannya tersebut. Al-Ghazali mengalami perubahan kehidupan setelah ia mengalami pengalaman tasawuf. Gaya hidup keduanya diliputi oleh ketenangan dan ketentraman dengan menjadi penulis. Pada gaya hidup keduanya ini, ia banyak menulis tentang tasawuf. Menurut Al-Ghazali, pendidikan akidah harus dicegah dari timbulnya kesesatan. Karenanya, pendidikan harus memiliki strategi pembelajaran yang tepat. Al-Ghazali menolak pendapat dari mazhab Mu'tazilah mengenai kewajiban semua orang untuk berdebat mengenai akidah dalam konteks ilmu kalam. Hal ini ditolaknya karena Al-Ghazali meyakini bahwa ilmu kalam yang dikaji oleh orang awam akan menimbulkan kebingungan bagi dirinya sendiri. Al-Ghazali tidak mengharamkan ilmu kalam, karena menurutnya ilmu ini dapat mengarahkan akidah seseorang dalam pencegahan dari kelompok ahli bidah atau kelompok pemikiran selain Islam. Al-Ghazali memiliki banyak karya, di antaranya karya besar Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Agama. Ini mencakup hampir semua bidang ilmu Islam, fikih hukum Islam, ilmu kalam atau teologi dan tasawuf. Karya ini berisi 4 bagian utama: tindakan ibadah, rub, al-ibadat, norma kehidupan sehari-hari, rub, al-adatat, jalan menuju kebinasaan, rub, al-muhlikat, dan jalan menuju keselamatan, rub, al-munjiat.
Ia menjadi teks Islam yang paling sering dibaca setelah Al-Quran dan hadis. Prestasi besarnya adalah menyatukan teologi ortodoks Sunni dan mistisisme Sufi dalam panduan yang bermanfaat dan komprehensif untuk setiap aspek kehidupan dan kematian Muslim. Buku ini diterima dengan baik oleh para cendekiawan Islam seperti Al-Nawawi yang menyatakan bahwa, seandainya kitab-kitab Islam akan hilang, kecuali hanya ia, cukuplah untuk menggantikan semuanya.